nama saya Pupi Pikoli. Nama saya Regina Pratidina Momonto. Nama saya Vita Loka Pangulu. Nama saya Arsinta Zuhrianikum. Kami dari kelompok 4 Kesling jurusan Kesehatan Masyarakat. Hai teman-teman, kami kelompok 4 Kesling jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo membawakan penyakit tentang vektor. Jadi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu vektor? Vektor adalah seekor binatang yang membawa bibit penyakit dari seekor binatang atau seorang manusia kepada binatang atau seorang manusia kepada binatang lainnya atau manusia lainnya. Vektor penyakit biasanya disebabkan oleh arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit pada manusia yang ditularkan melalui serangga. Pengendalian vektor itu sendiri semua upaya yang dilakukan untuk menekan, mengurangi, atau menurunkan tingkat populasi vektor sampai serendah-rendahnya sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Peranan vektor penyakit secara umum, vektor mempunyai peranan yaitu sebagai pengganggu dan penular penyakit. Vektor yang berperan sebagai pengganggu yaitu nyamuk, kecoa atau lipas, lalat, semut, lipan, kumbang, kutu kepala, kutu busuk, pinjal, dan lain-lain. Penularan penyakit pada manusia melalui vektor penyakit berupa serangga dikenal sebagai arthropod-borne disease atau sering juga disebut sebagai vector-borne disease. Agen penyakit infeksi yang ditularkan pada manusia yang rentan dapat melalui beberapa cara, yaitu dari orang ke orang, melalui udara, melalui makanan dan air, melalui hewan, melalui vektor arthropoda. Transmisi penyakit dari vektor penyakit, masuknya agen penyakit ke dalam tubuh manusia sampai terjadi atau timbulnya gejala penyakit disebut masa inkubasi. 1. Inkulasi atau inculation, masuknya agen penyakit atau bibit berasal dari arthropoda ke dalam tubuh manusia melalui gigitan pada kulit. 2. Investasi atau infestation, yaitu masuknya arthropoda pada permukaan tubuh manusia kemudian berkembang biak disebut sebagai investasi, contohnya adalah skabies. Yang ketiga, extrinsic incubation period dan intrinsic incubation period. Waktu yang diperlukan untuk perkembangan agen penyakit dalam tubuh vektor sebagai contoh parasit malaria dalam tubuh nyamuk Anopheles berkisar antara hari tergantung dengan temperatur lingkungan, dan masa inkubasi intrinsik dalam tubuh manusia berkisar antara hari tergantung dengan jenis Plasmodium malaria. Yang keempat, definitive host dan intermediate host, tergantung dari apakah dalam tubuh vektor atau manusia terjadi perkembangan siklus seksual atau siklus aseksual pada tubuh vektor atau manusia. Apabila terjadi siklus seksual, maka disebut sebagai host definitif. Sebagai contoh, parasit malaria mengalami siklus seksual dalam tubuh nyamuk. Maka nyamuk Anopheles adalah host definitif dan manusia adalah host intermediate.